Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share 4 resep BB Booster. Yuk simak video ini sampai selesai biar kamu bisa ngerikuk. Di video kali ini saya akan share resep membuat minyak ayam bawang yang bisa dipakai sebagai minyak atau lemak untuk MPASI mulai dari usia 6 bulan. Yuk simak cara membuatnya. Bagian ayam yang digunakan untuk membuat minyak ayam bawang ini adalah pantat atau berutu atau tungir ayam. Bagian berutu ini saya titip di warung langganan untuk dibelikan di pasar. Nah, kalau di daerah kamu tidak ada yang menjual berutu ini secara terpisah, kamu bisa menggunakan kulit ayam yang biasa karena fungsinya sama ya. Untuk mempercepat proses pengeluaran minyaknya ketika dipanaskan nanti, maka berutunya ini kita potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil terlebih dahulu. Nah, berutu yang tadi sudah kita potong-potong, dibersihkan dan dicucikan. Sekarang saatnya mau kita panaskan. Jadi ini terlebih dahulu wajannya kita panaskan agar ketika berutunya masuk itu wajannya sudah panas. Lebih baik menggunakan wajan anti lengket ya, atau bisa juga menggunakan wajan biasa yang telah di seasoning terlebih dahulu. Nah, ini kita nyalakan kompor dengan api yang kecil saja sambil diaduk-aduk perlahan dan kita tunggu sampai minyak dari kulit ayamnya ini keluar. Oh ya, kalau kamu sempat mengikuti tren minyak ayam bawang yang digunakan sebagai pengganti bumbu dari mie instan untuk membuat mie goreng, nah ini merupakan modifikasi dari resep itu. Nah, yang ini aman digunakan untuk bayi mulai dari 6 bulan. Ini minyaknya sudah mulai keluar dan jangan tunggu sampai berutunya kering atau sampai kecoklatan ya. Ini setelah minyaknya keluar banyak dan berutunya agak mengering, kita angkat dan mau kita masukkan ke dalam chopper, mau kita haluskan bersama dengan bawang putih. Untuk resep lengkap minyak ayam bawang ini bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Ini kita sedang menghaluskan bawang putih dan berutu yang sudah agak mengering tadi. Kita haluskan sampai benar-benar halus atau sebisanya ya. Setelah halus, kita tuangkan kembali ke dalam wajan yang berisi minyak hasil dari memanaskan kulit ayam tadi ya. Nah, ini akan kita masak lagi sebentar sampai agak kecoklatan. Jangan sampai benar-benar coklat. Nanti hasilnya bisa jadi pahit kalau sampai kecoklatan. Fungsi dari memanaskan kembali atau memasak kembali hasil blenderan bawang putih dan berutu yang agak kering tadi adalah untuk memperpanjang masa simpan dari minyak ayam bawang ini. Karena kalau bawang putihnya mentah dan berutunya tadi tidak dimasak dengan sempurna, tentu masa simpan dari minyak ayam bawang ini akan menjadi lebih singkat. Selain itu, kita memanaskan lagi ini fungsinya untuk menambah cita rasa. Karena selain untuk menumis, memanggang, minyak ayam bawang ini juga bisa dijadikan sebagai pengganti bumbu instan yang digunakan untuk membuat mie goreng. Jadi kita tinggal merebus minyak, kemudian dicampurkan dengan minyak ayam bawang ini dan diberi bumbu seasoning seperti garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan kecap manis. Jadi ini fungsinya sama seperti minyak ayam bawang yang sempat viral kemarin sebagai pengganti bumbu instan untuk membuat mie goreng. Hanya saja ini aman untuk anak mulai 6 bulan. Karena seasoningnya atau bumbu-bumbu lainnya yang memberi rasa itu kita bisa adjust atau sesuaikan dengan usia anak. Jadi memasak kembalinya cukup sampai berwarna seperti ini atau sampai
bawang putihnya tidak mengeluarkan aroma langu lagi. Setelah itu matikan kompor dan biarkan minyak ayam bawang ini dingin dengan sendirinya. Setelah dingin, kita masukkan ke dalam jar atau wadah kaca yang memiliki tutup. Nah, ini jadinya sebanyak 2 jar. Selanjutnya ini akan saya simpan ke dalam kulkas di bagian chiller. Minyak ini bisa awet 3 bulan di chiller dengan catatan setiap kali penggunaan harus menggunakan sendok besi dan kering. Di video kali ini saya akan share resep membuat mie goreng yang kids friendly dengan menggunakan minyak ayam bawang sebagai bumbu kuncinya. Seperti halnya ketika kita memasak mie instan, tentunya terlebih dahulu kita akan merebus mie-nya. Ini adalah cara saya untuk menghentikan proses pemasakan mie yang tingkat kematangannya sudah sesuai dengan selera kita, yaitu dengan cara dikucuri dengan air dingin, air biasa, air keran, sampai mie-nya itu tidak panas lagi. Nah, karena mie-nya ini tidak akan dimasak lagi dan langsung mau dimakan, jadi setelah dikucuri dengan air keran tadi, sebelum diletakkan di mangkok, mie-nya terlebih dahulu dibilas dengan air yang sudah matang ya, biar aman. Setelah mie-nya dibilas lagi dengan air matang, kemudian ditiriskan dan diletakkan di mangkok, sekarang saatnya kita membumbui mie-nya. Bumbu yang digunakan adalah 1 sendok teh minyak ayam bawang. Bumbu selanjutnya adalah sedikit garam, lada bubuk, kaldu bubuk. Nah, yang ini adalah kecap manis. Saya gunakan hanya sedikit saja ya. Ini memberi sedikit warna. Nah, setelah semua bumbunya diletakkan di atas mie, sekarang saatnya kita mencampur mie dengan bumbunya. Kita aduk-aduk sampai merata melekat ke mie-nya. Ini saya mau mendadar telur. Untuk kali ini saya memasak telur dadarnya yang tipe tebal. Jadi telur dadarnya ini saya seasoning dengan menggunakan garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk. Ini akan digunakan sebagai topping dari mie gorengnya. Kalau kamu mau menggunakan topping lain, boleh-boleh aja ya. Sesuaikan dengan selera kamu atau anak-anak di rumah.
Di video kali ini saya akan share resep membuat nasi goreng kita menggunakan triple lemak. Lemak yang digunakan diantaranya margarin, minyak ayam, dan yang terakhir minyak wijen. Tentunya menu ini bisa dijadikan sebagai baby booster. Jadi pertama-tama kita memanaskan margarin terlebih dahulu, kemudian kita ratakan ke wajan dan langsung kita ceplokkan 3 butir telur ke dalam wajan dengan margarin yang sudah panas. Nah, ini adalah 1 porsi makan untuk si Mas dan si Dedek. Biasanya si Mas makan 2 butir telur sekali makan dan si Dedek 1 butir. Jadi ini saya langsung membuat untuk mereka makan berdua. Jadi menggunakan 3 butir telur. Nah, di resep ini telurnya tidak akan saya ceplok utuh seperti ini ya. Jadi telurnya tetap saya orak-arik seperti biasa. Pengolahan telurnya sesuaikan dengan selera anak-anak kamu di rumah ya. Kalau anak-anak suka telur ceplok, silahkan diceplok aja telurnya. Nasinya aja yang digoreng. Tapi tetap menggoreng atau mengolah telurnya menggunakan margarin ya. Telur merupakan salah satu primadona dari protein hewani yang biasanya tidak akan pernah ditolak oleh anak-anak. Apalagi dengan harganya yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga protein hewani yang lainnya. Tentunya telur akan lebih dilirik oleh para orang tua. Selain itu, teksturnya yang lebih mudah dikunyah oleh anak-anak mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa anak-anak lebih menyukai telur dibandingkan dengan protein hewani lainnya. Sebagai orang tua, kita bisa lumayan senang ya kalau anak-anak suka telur, karena selain menyetopnya itu bisa mudah dibandingkan dengan protein hewani lainnya, pengolahannya pun sangat lebih mudah dibandingkan dengan protein hewani lainnya. Cukup diceplok saja atau didadar saja atau bahkan direbus saja, rasanya sudah mantap. Kalau kemarin saya menggunakan bakso sebagai protein tambahannya, sekarang saya menggunakan sosis sebagai tambahan dari proteinnya. Kemudian ini adalah minyak ayam bawang yang sudah saya stok sebelumnya. Nah, di sini minyak ayam bawang yang saya gunakan adalah 1 sendok penuh, tapi ini sendok teh ya. Nah, kemudian akan saya aduk-aduk. Kita ratakan karena ini baru keluar dari kulkas, jadi dia agak menggumpal. Jadi butuh agak dipanaskan. Gak perlu terlalu lama, cukup sampai dia menjadi tekstur minyak kembali. Nah, setelah ini saya akan memasukkan nasi sesuai dengan porsi anak. Kemudian kita aduk-aduk dan kemudian di seasoning. Nah, seasoningnya ini cukup sederhana aja ya, karena minyak ayam bawangnya sudah mengandung bawang, jadi rasanya sudah enak ya. Kita tinggal seasoning dengan menggunakan ada garam, kaldu bubuk, kemudian sedikit lada, dan saya tambahkan sedikit kecap manis. Nah, di sini saya mau mengingatkan kembali ya, yang dinamakan dengan baby booster itu biasanya akan selalu ada penambahan lemak di dalam setiap menunya. Jadi kuncian baby booster itu adalah adanya penambahan lemak pada setiap menu yang akan kita sajikan atau yang akan dimakan oleh anak-anak kita. Nah, penambahan lemak yang dilakukan pada menu ini bisa bervariasi ya. Seperti di menu ini ada 3 macam lemak yang ditambahkan, yaitu margarin, minyak ayam bawang, dan yang terakhir nanti ditambahkan adalah minyak wijen. Nah, lemak bukan hanya melulu minyak-minyakan ya, seperti minyak goreng, minyak kelapa sawit ya, misalnya minyak kelapa, minyak zaitun, minyak ayam bawang. Nah, ada juga margarin, butter. Selain itu juga ada santan. Jadi jangan heran ya kalau menu-menu yang saya share, terutama yang berlabel baby booster, akan selalu ada lemak-lemak yang saya sebutkan tadi itu. Kuncian lain yang terpenting dalam baby booster ini adalah apa yang kita masak harus sesuai dengan selera anak-anak atau menu yang disukai anak-anak. Jadi mereka mau makan. Karena percuma aja ya kita membuat menu baby booster lah atau apalah namanya yang lemaknya sampai penuh melimpah-limpah, tapi ternyata anak-anak nggak mau makan, jadi percuma dong.
Karena pada prinsipnya apa yang dimakan anak tentu itu yang akan menambah berat badan anak ya. Jadi, setiap kali kamu mau memasak menu baby booster, selalu ingat apa bahan yang disukai oleh anak-anak. Buat bu ibu, pak bapak yang sedang berjuang untuk menaikkan berat badan anak, semangat ya. Oh iya, biasanya saya akan selalu mengupayakan memasak terlebih dahulu makanan yang akan si Mas dan si Dedek makan. Jadi, untuk mereka biasanya saya bisa sampai 3 kali masak dalam satu hari. Setiap kali mau makan, akan dimasak terlebih dahulu. Jadi apa yang saya sajikan untuk si Mas dan si Dedek biasanya selalu dalam keadaan hangat atau baru dimasak. Dengan menggunakan cara ini, saya jadi bisa memantau mood makan si Mas dan si Dedek berdasarkan menu yang sudah saya rencanakan dalam satu hari. Misalnya saya hari ini berencana untuk masak satu menu untuk 3 kali makan. Tapi ternyata di makan siang atau jam makan kedua, mood makan si Mas dan si Dedek udah mulai menurun dengan menu ini. Jadi, untuk makan sore, saya biasanya sudah planning atau sudah saya tanyakan ke Mas dan si Dedek, nanti sore mau makan apa ya? Buat bu ibu dan pak bapak yang sedang berjuang untuk menaikkan berat badan anak, bisa menggunakan cara ini ya. Upayakanlah anak tetap makan sesuai dengan porsinya dalam 3 kali makan ya. Misalnya kalau anak tidak mood makan di 1 jam makan tertentu, misalnya makan pagi, maka biasanya saya akan mengupayakan memberikan cemilan yang isinya seperti makan utama. Jadi menu lengkap, ada karbohidratnya, ada juga proteinnya. Jadi setidaknya porsi makan yang seharusnya dia makan tapi ternyata dia skip untuk makan sebelumnya, saya akan gantikan di menu selingan atau cemilannya. Masya Allah, alhamdulillah kalau anak-anak suka dengan makanan yang kita makan. Rasanya ada kepuasan tersendiri. Iya nggak bu ibu, pak bapak? Bismillah ya Mas, Dek, apa yang ayah dan ibu kasih untuk kalian berdua itu bisa membuat kalian sehat-sehat, membuat kalian tumbuh dan berkembang dengan optimal. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.